semuanya. Teman-teman, ini materi kan sebenarnya tinggal dikit lagi ya, tapi ternyata tanggal 10 Desember udah selesai kuliah kita ya. Kita perpanjang aja ya. Kalau masa ujian kapan tuh? Masa UAS? Sampai akhir Desember ya kalau nggak salah. Jadi supaya kalian tahu implementasinya, kita lanjutkan aja kuliah ya. Jadi bukan hanya sampai 10 Desember. Kemudian mohon maaf, saya juga membuka 2 Zoom. Jadi kalau ada suara bocor atau mungkin juga materi ini kita apa istilahnya tidak bisa lama ya. Tapi untuk materi teorinya, insya Allah satu kali pertemuan lagi udah selesai. Oke, kita mulai saja. Kemarin kita belajar baru sampai pengujian hipotesis asosiatif. Nah, sekarang berarti pengujian hipotesis yang komparatif. Sebentar, kecilin dulu. Jadi dalam penilaian portofolio kita lihat di sini ya, dan pembuktian ini dalam prestasi. Pengujian hipotesis komparatif. Sama mungkin artinya ya, seperti kemarin menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter yang ada di populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan di dalam sampel ini. Double ya. Itu ya. Ini double kenapa? Itu ya. Jadi sampel ini yang ada di sampel ini kan ukuran-ukuran statistik, gitu ya. Nah ini mengestimasi ukuran-ukuran estimate value-nya yang ada di populasi, tapi yang merupakan perbandingan. Kalau kemarin asosiatif perbandingan. Nah teknik statistik untuk menguji komparatif. Nah kalau bentuk komparatifnya itu 2 sampel, hanya 2 variabel, gitu ya. Dengan ini ada 2 juga, ada yang berkorelasi antar kelompok tersebut, 2 kelompok tersebut, ada yang independen. Ya, ini sama ya, tes 2 sampel, tes ini 2 sampel juga, cuma bentuk rumusnya berbeda. Kalau K sampel lebih dari 2 kelompok yang berkorelasi, ini sama juga tuh ya, tapi beda perhitungannya. Yang independen ini rumusnya sama. Oke, rumusan hipotesis untuk komparatif untuk yang 2 pihak, yang kutel, biasanya bunyi hipotesisnya begini, terdapat perbedaan. Kan kalau kalian sudah belajar metodologi penelitian kan ada pengaruh, ada perbedaan. Kalau pengaruh itu biasanya mengunggulkan satu pihak atau one tail. Tapi kalau yang two tail biasanya perbedaan. Artinya two tail itu kalau kita membandingkan 2 kelompok, tetapi kita tidak mengunggulkan satu kelompok. Jadi dianggap belum tahu mana yang lebih baik. Terdapat perbedaan antara penggunaan media online misalnya dengan media offline misalnya gitu ya. Nah itu kan tidak tahu mana yang lebih bagus. Tetapi kalau kita sudah tahu mana yang diunggulkan menurut teori, jadi judulnya bukan perbedaan tetapi pengaruh media pembelajaran misalnya terhadap hasil belajar dan sebagainya. Ntar kita dibahas ya. Nah simbol statistiknya untuk yang total, ini. Karena ini terdapat perbedaan berarti kan sama atau tidak sama. Nah, terdapat perbedaan berarti kalau tidak terdapat perbedaan berarti kan sama. Kalau tidak terdapat perbedaan berarti ini tidak sama dengan. Ini -1 untuk kelompok 1, ini kelompok yang 2 atau yang diistilahkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gitu ya. Oke, itu yang di 2 pihak. Kalau untuk yang pihak kiri, biasanya kan lebih besar simbolnya kayak gini, lebih besar atau sama dengan. Atau hipotetesnya lebih rendah atau lebih kecil, itu ya. Nah seperti simbolnya itu yang pihak kiri. Pihak kanan sebaliknya, lebih kecil atau sama dengan. Ini yang lawannya adalah lebih besar sama dengan. Nah biasanya penulisan simbol statistik itu yang ditulis adalah yang H-nya gitu ya, misalnya lebih besar. Nah di sini di bawahnya. Jadi yang ditulis adalah lawannya. Nah, untuk yang komparatif 2 sampel tadi, kalau yang berkorelasi, tadi kan ada yang berkorelasi, ada yang independen. Kalau yang berkorelasi, rumus yang dipakai adalah ini. Jadi ini adalah rata-rata kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, di sini ada R-nya, ini adalah varian pertama, ini varian kelompok kedua, N pertama, N kedua. Ini 2, ini R, ada R korelasi. Jadi dicari hubungan antara 2 kelompok tersebut. Itu ya, ini varian pertama, varian kedua, N1 untuk N pertama dan N kedua. Nah, seandainya sampelnya independen tidak berkorelasi, maka
Ada dua kemungkinan. Jika N-nya berbeda dan tidak homogen, nah ini menyatakan tidak homogen, maka rumus yang dipergunakan adalah yang separated varian yang ini. Ya. Tetapi kalau homogen, pakai rumus yang ini. Jadi jika N-nya beda, homogen apa tidak homogen? Kalau homogen pakai ini, tidak homogen pakai ini. Tetapi jika N-nya sama, jumlah datanya sama, nah dan kedua pernah homogen ataupun tidak, nggak ada masalah. Rumusnya bisa dipergunakan dua-duanya. Kalau N-nya sama, kalau berbeda homogen atau tidak homogen. Nah, contoh, ini sampel yang berkorelasi. Nah, dilakukan misalkan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja guru sebelum dan setelah diberikan uang transport. Nah, ini ada bedanya enggak? Nah, ini berkorelasi kan sebelum dan sudahnya ada berkorelasi. Datanya karena datanya berada dari sumber yang sama, ada hubungannya gitu ya. Nah, contoh dibuat hipotesisnya tidak terdapat perbedaan atau sama saja ya kinerja guru antar sebelum dan setelah mendapatkan uang transport. Alternatifnya terdapat perbedaan kinerja guru antara sebelum dan setelah diberikan uang transport. Oke, kumpulkanlah data ini. Ini data ini berasal dari sumber yang sama ya, berkorelasi. Ini dikumpulkan dari 25 sampel secara random. Nah, ini sebelum, ini yang sudah datanya. Cari rata-ratanya karena kita kan membandingkan dua rata. Ini rata pertama, rata kedua. Simpanan bakunya ketemu juga, ini variansinya. Nah, yang ditemukan sebenarnya variannya, simpanan baku nggak dipakai. Oke, tinggal dimasukkan ke rumus. Sebentar. Oke, kan data berkorelasi, misalkan dihitung korelasi kedua kelompok data tersebut karena kemarin sudah dipelajari ya. Kita diketahui saja 0,86 ini sudah dihitung. Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Rata-rata pertama ini ya 74, rata kedua 79,2. Varian pertama 56, varian kedua 103. Kita masukkan ke sini. Ya, masukkan. Korelasinya masukkan, ini variannya masukkan, dihitung secara matematik biasa, hasilnya adalah negatif 0,422. Selanjutnya kita cari tabelnya dengan derajat kebebasannya karena dua kelompok ini N1 ditambah N2 dikurang 2. Jadi 25 tambah 25 kurang 2, 48. Dengan signifikansi 5% misalnya ya. Ternyata di tabelnya adalah 2,015. Maka kita hitung yang negatif 0,422 ini lebih kecil daripada 2,15 tabelnya, sehingga H0 yang diterima dan HA yang ditolak. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi sama saja gitu ya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi karena ditolak artinya si angka yang diterima berarti sama saja sebelum maupun diberikan transport, bukan transport gitu ya. Jadi itu. Kalau yang berkorelasi bedanya ini harus dihitung korelasinya. Tapi kalau yang independen, nah contoh ini. Contoh sampel yang independen tidak berkorelasi. Dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki dunia kerja lulusan SMA dan SMU dan SMK. Nah, berdasarkan hasil survei 22 responden lulusan SMU dan 18 lulusan SMK, N-nya beda berarti ya. Buatkan hipotesisnya tidak terdapat perbedaan lamanya menunggu mendapat pekerjaan antara lulusan SMU dan SMK. Hipotesis alternatifnya tidak terdapat perbedaan lama menunggu yang mendapat pekerjaan antara lulusan SMU dan SMK. Kemudian disurvei. Survei ketemu datanya seperti ini. Ini ada lulusan SMU disurvei, ini lamanya tahun menunggu, ini 25, ini yang lulusan SMK. Yang SMU datanya ada 22, yang SMK datanya ada 18 ya. Nah, ini ada 18. Rata-ratanya ini 2,9 tahun. Ini 1,78 tahun lama menunggunya, ini variansinya, standar deviasinya ya sudah dihitung. Nah, karena ini N-nya beda, berarti diuji homogenitasnya. Nah, cara menguji homogenitasnya dengan karena dua kelompok dengan F Fisher kemarin sudah dicoba, yaitu ini varian terbesar ini 2,8, varian terkecil 0,8 dihitung. Ini 3,49. Ini F hitungnya, F tabelnya pada DK-nya 21, pada pembilangnya DK 21 ini karena kali 22 ya dikurang kurang 1, kemudian ini 18 kurang 1 untuk DK penyebut pembilangan penyebut ya. Alfa 5% ketemulah 2,22. Sebentar. Ya, halo Pak Dasar.
Kita ditanyakan lagi aja dulu. Iya, kenapa? Jadi memang Bapak Ibu harus Oke, ya, ntar dijawab. Sekalian biar dijelaskan ya. Dari mulai pendaftaran saya akan jelaskan. Ya. Kalau Iya, ya. di tingkat internasional mungkin Ya. apa ya atau Tabelnya sehingga H0 ditolak dan HA yang diterima ini berarti tidak homogen dua kelompok tersebut. Dengan demikian karena banyak datanya berbeda dan tidak homogen maka rumus yang dipakai adalah yang separatin varian. Ya. Nah, yang separatin varian adalah yang ini. Oke, ini rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua ini akar per akar varian pertama per N1 ditambah varian kedua per N2. Masukkan datanya yang tadi. Ternyata P-nya adalah 3,02. Cari tabelnya. Cara mencari tabelnya gini. N1 22 berarti DK-nya 21 ya. Alfa 5% ternyata 2,08. N2 12 dengan DK-nya 17 pada alfa 5% adalah 2,11. Nah, hitung selisih T-tabel kemudian dibagi 2. Nah, kalau F kan tadi penbilang dan penyebut, kalau ini kan P itu kan nggak ada ya. Nah, kan dua kelompok bisa juga seperti ini. Jadi hitung tabelnya kemudian hasilnya dibagi 2. Yang kecil tuh yang hasil bagi 2 itu ditambahkan ke yang kecil. Bisa gini. Tadi 2,11 nih dikurangi 2,08. Ternyata 0,015. Ini tambahkan yang ke T tabel kecil yaitu ke yang 0,8. Jadi 0,8 ditambah 0,15 jadi sama dengan 2,011. Gitu ya. Ini merupakan harga tabelnya. Kemudian dibandingkan hasilnya. Jadi demikian karena T hitung 3,02 ini lebih besar daripada T tabel, berarti H0 ditolak dan A yang terima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan secara signifikan kecepatan mendapat pekerjaan antar lulusan SMA dan SMK. Nah, gitu ya. Kalau untuk eksperimen mudah, rumusnya tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalian kalau penelitian kuantitatif, kalau ingin cepat, apakah eksperimen atau asosiatif? Kalau secara ke lapangan, yang cepat itu asosiatif, karena tidak melakukan treatment, tidak melakukan perlakuan, hanya mengumpulkan data melalui instrumen. Kalau eksperimen, ke lapangannya lebih banyak, karena harus melakukan perlakuan, yaitu kelas eksperimen dan ke kelas kontrol. Tetapi perhitungannya sederhana, jadi cukup uji normalitas, uji homogenitas, cukup dengan uji T. Gitu. Udah selesai kayak itu. Oke, teman-teman, untuk pengujian hipotesis komparatif itu saja rumusnya. Nah, ini sebenarnya kalau secara kurikulum FIF gitu ya selesai sampai di sini. Cuma yang PGSD akan saya tambah dengan PET analisis dan ANCOPA sebagai tambahan pengetahuan. Tapi minggu depan saja karena panjang ya ceritanya. Nah, untuk sebagai aplikasinya, tolong kalian minggu depannya lagi kalian coba buatkan. Kalian kan di metodologi penelitian ada tugas ya. Coba yang punya permasalahan, yang sudah punya judul, dibuatkan untuk menjawab hipotesis, dibuatkan data sebarang saja. Baru kita akan uji secara statistik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mohon maaf, saya agak buru-buru ya, karena saya habis ini akan presentasi juga. Ada pertanyaan? Maaf, ya. Saya mau tanya Pak, yang tadi gimana Pak? Maksudnya tugasnya Pak? Tugasnya kamu sudah belajar metodologi penelitian juga ya, masing-masing kan pasti sudah diberi tugas juga untuk membuat proposal ya. Nah, proposal itu kan kalian belum punya data, coba misalkan mau hubungan maupun eksperimen, nah itu di judul itu, kemudian buatkan datanya. Nah, datanya kita akan olah dengan menggunakan statistik tadi, baik yang asosiatif maupun yang eksperimen. Kemungkinannya ada dua contohnya, yaitu yang asosiatif dan eksperimen. Biasanya yang asosiatif itu judulnya hubungan antara X dengan Y. Nah, kalian cari data X dan cari data Y. Kemudian yang eksperimen biasanya kan pengaruh misalnya X terhadap Y, misalnya gitu ya. Nah, cari Y1 dan Y2-nya. Misalnya untuk kelas eksperimennya, datanya dan pas kontrol, datanya berapa, sebarang saja. Baru kita minggu depan kita akan uji sama-sama hipotesis secara statistiknya, gitu ya. Atau ntar saya dibuat di tugas saja ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, saya nggak bisa lama ya, karena saya harus presentasi di PPG juga. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. saya, ya.